Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, kasus kematian akibat virus corona varian Omikron terjadi di Indonesia. 2 pasien positif COVID-19 terkonfirmasi Omikron dilaporkan meninggal pada Sabtu 22 Januari 2022. Kedua pasien memiliki penyakit penyerta, seorang diantaranya belum divaksinasi. Sudah waktunya varian Omikron diwaspadai secara maksimal tanpa harus panik. 2 kasus kematian itu memberikan peringatan bahwa tidak cukup hanya memberi perhatian kepada pelaku perjalanan luar negeri. Transmisi lokal dan perjalanan luar negeri sama-sama berbahaya sehingga patut diwaspadai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 24 Januari 2022 dengan tema bersiap jelang puncak Omikron bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan menelepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas, masih pakai masker? Iya, pakai masker terus. Masih harus pakai terus ya? Betul. Karena varian Omikron ini makin banyak kasusnya. Iya. Perlahan tapi pasti, dan terus terang saya agak kaget ini Mas Kohar. Ya. Tadinya saya pikir katanya ringan, semua orang mengatakan ringan, hanya dalam 2-3 hari sembuh, Ya. tapi ternyata mengambil korban jiwa juga. Sebelum kita bahas itu Mas Kohar, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan ibu kota negara yang baru ya Mas Kohar ya. Konsep IKN, ibu kota negara mewakili identitas bangsa. Ya. Maksudnya apa nih Mas? Jadi ini wawancara Media Indonesia dengan Nyoman Nuarte yang memenangi seniman asal Tabanan ini memenangi mendesain lah gitu ya. Tokoh sosok yang berhasil menangi kontes desain ibu kota negara. Dan dari apa yang dia desain sesuai yang dia karya yang dia ciptakan, ibu kota negara nanti akan memiliki banyak hal yang semuanya itu menguatkan identitas keindonesiaan, kebangsaan. Jadi ada macam-macam di situ antara warga pendatang dengan warga yang ada di situ, semuanya bisa berbaur. Dan dikonsepkan juga ibu kota negara nanti akan memenuhi konsep-konsep hijau, keberlanjutan lingkungan. Kemudian juga energi yang terbarukan, menggunakan energi terbarukan. Transportasinya juga ramah, transportasi umum. Lalu ada recycle, ada sirkular sampah yang tangguh ya. Kemudian pokoknya pengelolaannya dibuat betul-betul sesuai dengan konteks kebutuhan era kita saat ini, di mana lingkungan itu menjadi hal yang sangat menonjol. Nah, ini beberapa hal yang kemudian dituangkan dalam bentuk desain. Desain ibu kota negara yang baru ya. Harapannya sih sesuatu yang ada yang mengatakan begini, Mas Kohar. Yang terlalu bagus biasanya tidak akan terwujud. Bagaimana tuh Mas Kohar? Ya kan kita lagi-lagi kan kita percaya pada siapa yang akan menjalankan ini. Nah, karena ada jejak di mana orang-orang yang punya niat untuk mulia untuk menciptakan ibu kota negara yang baru ini kan punya konsep yang sudah matang dan punya aksi yang juga jejaknya sudah kelihatan. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti, maka kita menaruh kepercayaan terhadap itu. Baik, kita dukung sama-sama ibu kota negara yang baru ini. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan kebutuhan yang masuk dalam sembako ini Mas Kohar. Minyak goreng, yang ternyata minyak goreng satu harga sulit didapat. Betul. Yang Rp14.000 per liter itu. Ini kelihatannya ada yang memborong, ada yang menimbun, atau memang pasokannya lebih sedikit daripada kebutuhan? Ada beberapa hal yang menyebabkan minyak goreng ini satu harga ini sulit didapat. Dan dalam kesempatan forum editorial kan pernah kita bahas ini juga. Bagaimana kita mewanti-wanti supaya Satgas Pangan itu diaktifkan, dan mereka termasuk diantaranya adalah
mendeteksi siapa saja yang menjadi bagian dari mafia. Oh. Nah, itu pasti ada orang yang pemburu rente yang memanfaatkan proyek. Kondisi apalagi kan ini subsidi. Yeah. Ada selisih harga antara harga yang sewajarnya, harga keekonomian, dengan harga yang disubsidi 14.000 ke 20.000 ke 19.000 itu kan ada selisih 5.000. Betul. Nah, maka wajar kalau kemudian ada yang menimbun lah, ada yang memborong bahkan. Masyarakat ada panic buying juga. Di beberapa minimarket diserbu dan akhirnya kosong karena harganya kebetulan di tengah harga yang aslinya 19.000, 20.000, nah mereka dapat 14.000. Dapat selisih ya. Nah kalau mereka dapat 14.000 kali barangnya tidak ada kan ya sama juga. Betul. Gitu. Ini belum tahu bagaimana solusi ke depannya, tapi kita harapkan yang tadi Mas Kohar katakan ya, Kementerian Perdagangan melibatkan semua stakeholders ya. Iya. Betul, jadi dan ini harus diinvestigasi apa yang menjadi sebab sehingga minyak goreng satu harga ini sulit didapat. Baik, sementara itu kita mungkin boleh memilih cara memasak yang lain ya, merebus begitu ya. Ya, rebus-rebusan saja lah sementara. Iya, gitu. Lebih sehat juga sebenarnya katanya daripada menggoreng. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 4 di bagian politik ini Mas Kohar. Pemerintah dan DPR perlu legowo. Ini terkait dengan jadwal pemilu. Iya. Dan gimana ini? Ya, ini kan hari ini ada rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan KPU, kemudian Kemendagri, Bawaslu, kemudian Dewan Kehormatan Pemilu, DKPP. Jadi pokoknya lengkap stakeholder pemilu yang intinya adalah memberikan masukan kepada KPU tentang jadwal yang sudah diusulkan. KPU mengusulkan 14 Februari 2024. Itu hari pemungutan suara. Sementara kan pemerintah sebelumnya punya usul Mei 2024. Nah, dua pihak ini kan masih berdiri pada titik masing-masing nih. Sementara undang-undang menyatakan, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa KPU memiliki kemandirian untuk menentukan hari, tanggal, bulan, kapan digelarnya, kapan digelarnya pemilu. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa itu juga menjadi wewenang KPU. Tapi meskipun dia punya wewenang, tidak boleh semena-mena. Tetap harus konsultasi dengan pemerintah, konsultasi dengan DPR yang merupakan juga stakeholder dari pemilu itu sendiri. Itu hari ini berarti kita akan tahu tanggalnya atau bagaimana? Diharapkan hari ini tidak terjadi persengketaan lagi, sudah putus gitu loh. Kalau memang 14 Februari, supaya apa? Supaya tahapannya segera dimulai. Kalau 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu harus ditarik 2 tahun sebelumnya. Itu berarti 14 Februari 2022. Tidak lama lagi ya? Iya, tidak lama lagi. Tahapannya ya. Baik, kita harapkan ada keputusan yang bijak untuk membuat pemilu itu berjalan. Kita ke editorial, bersiap jelang puncak Omikron. Terus terang Mas Kohar, waktu ada prediksi bahwa puncak Omikron ini di bulan Februari, saya termasuk yang tidak mau menerimanya karena kok aneh begitu ya, ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang buruk akan memburuk, kok kita malah memprediksi itu akan memuncak. Tapi ternyata kalau melihat angka pertambahan kasus hari demi hari, kok kelihatannya bisa mendekati. Bagaimana Mas Kohar? Karena basisnya, Leo, basisnya itu adalah sains. Basisnya ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang berbasiskan ilmu pengetahuan, maka dia punya satu prinsip yang disebut dengan presisi. Nah, presisi ini yang kemudian membuat prediksi itu mendekati kebenaran. Apa yang terjadi itu sudah bisa, tren, gejala itu sudah bisa dideteksi. Dengan ilmu yang ada, dengan pengalaman yang pernah kita lalui, maka puncak-puncak itu akan kelihatan. Kapan itu akan turun. Seperti kayak varian Delta waktu itu diperkirakan puncaknya adalah Juli dan ternyata betul. Dan kemudian diperkirakan turun itu bulan September dan ternyata betul juga. Nah, sekarang itu kan trennya menunjukkan seperti itu. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita mendapati angka 120-an kasus positif. Sekarang sudah kemarin bahkan sempat 3.000 lebih. 3.000 pertambahan artinya kasus kan per itu hari. 15 kali lipat pertambahan kasusnya. Itu akan
menuju ke arah puncak, tetapi kita jangan panik, kita tetap waspada. Nah, maksud saya begitu, Mas Kohar. Ini kan bukan puncak pertama. Ini kita sudah 2 tahun lebih menghadapi pandemi ini. Kita tahu sebetulnya bagaimana mencegah prediksi itu terjadi. Tapi kok kelihatannya seakan-akan karena dininabobokan, banyak keterangan mengatakan Omikron ini dampaknya ringan. Nah, akhirnya kita ya maaf, seperti orang bodoh melihat puncak itu bakal terjadi juga. Tapi itu akan kita bahas ya Mas Kohar. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 24 Januari 2022, bersiap jelang puncak Omikron. Bersiap jelang puncak Omikron. Kasus kematian akibat virus corona varian Omikron terjadi di Indonesia. 2 pasien positif COVID-19 terkonfirmasi Omikron dilaporkan meninggal pada Sabtu 22 Januari lalu. Keduanya memiliki penyakit penyerta. Seorang diantaranya belum divaksinasi. 1 kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, dan 1 lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso. Sesak napas merupakan gejala utama dari pasien COVID-19 varian Omikron yang meninggal dunia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, gejala sesak napas tersebut muncul lantaran saturasi oksigen pasien kurang dari 80%. Kematian akibat Omikron itu sungguh mengagetkan karena selama ini diinformasikan bahwa pasien terkonfirmasi Omikron memiliki gejala yang ringan-ringan saja. Sudah waktunya varian Omikron diwaspadai secara maksimal tanpa harus panik. 2 kasus kematian itu memberikan peringatan bahwa tidak cukup hanya memberikan perhatian kepada pelaku perjalanan luar negeri. Transmisi lokal dan perjalanan luar negeri sama-sama berbahaya sehingga patut diwaspadai. Kewaspadaan kian dilipat gandakan karena 2 kasus kematian itu terjadi menjelang prediksi puncak gelombang kasus Omikron di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan puncak gelombang kenaikan kasus Omikron terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. Wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek disebut menjadi daerah pertama yang mengalami lonjakan kasus. Lonjakan kasus di Jakarta mulai terlihat. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaporkan penambahan 1.825 kasus konfirmasi positif COVID-19 pada Sabtu 22 Januari sehingga totalnya menjadi 877.568 kasus. Perlu digarisbawahi bahwa 75,1% merupakan transmisi lokal, sisanya ialah pelaku perjalanan luar negeri. Tren yang terjadi saat ini di Jakarta berkebalikan dengan situasi 2 pekan sebelumnya. Pada saat itu, 82,4% kasus aktif datang dari pelaku perjalanan luar negeri, hanya 17,6% terinfeksi karena penularan lokal. Tampak jelas bahwa penularan lokal kian menjadi-jadi. Kiranya pemerintah mengevaluasi secara komprehensif penularan COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi berdasarkan data Kementerian Kesehatan, virus varian Delta masih banyak ditemukan dalam kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Fakta itu harus menjadi perhatian di tengah heboh varian Omikron yang menyebar sangat cepat di seluruh dunia. Semua pihak harus ekstra waspada tanpa perlu panik. Karena itu, penerapan protokol kesehatan hendaknya diperketat lagi. Tidak ada salahnya bila pemerintah mulai mengimbau perusahaan kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 hingga puncak Omikron berlalu. Bila perlu, pemerintah memelopori kembali bekerja dari rumah. Kiranya elok seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin melakukannya secara daring. Masyarakat juga hendaknya bijak bersikap dengan mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu. Pada saat bersamaan, pemerintah meningkatkan upaya 3T atau tindakan melakukan tes,
atau testing, penelusuran kontak erat atau tracing, dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 atau treatment. Tidak kalah pentingnya ialah terus meningkatkan vaksinasi dan booster, apalagi di daerah yang tinggi penularan Omikronnya. Segala upaya harus dipersiapkan menghadapi puncak gelombang kenaikan kasus Omikron pada Februari hingga Maret. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita mau bertanya. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Pak Ginting, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Pak Ginting. Perlahan tapi pasti kalau kita lihat angka pertambahan kasus COVID di Indonesia mulai naik lagi, Pak. Dan ini apakah akhirnya bisa benar prediksi bahwa puncaknya di Februari? Tapi pertanyaan pertama saya begini, Pak Ginting. Saat ini yang mendominasi kasus COVID di Indonesia itu apakah benar sudah karena varian Omikron atau memang masih bercampur dengan yang lain, Pak Ginting? Ya, kalau kita lihat dari dashboardnya Satgas ataupun Kementerian Kesehatan, itu penambahan kasus baru per Sabtu kemarin itu sekitar 3.200 kan. Jadi ada 5 meninggal, ada 600-an yang sembuh. Dan kalau kita lihat dari laporan laboratorium itu tentang varian Omikron atau B11529 itu ada lebih kurang 1.160-an. Jadi artinya di luar Omikron ini masih ada varian yang lain. Dan oleh karena itu sebagaimana yang sering dilaporkan oleh dari Balitbangkes, banyak masih ditemukan varian Delta. Dan varian Delta itu ada di 34 provinsi. Kalau yang dilaporkan di Omikron itu hanya beberapa daerah, tapi terutama di DKI yang dominasinya. Dan kemudian juga ada dilaporkan di beberapa kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi kalau kita berbicara mengenai Omikron B11529, sebenarnya ini kan sebagai variant of concern yang dinyatakan WHO kan baru sekitar November. Dan kemudian dengan cepat melampaui 155 negara dan kemudian terjadi lonjakan kasus sedemikian rupa di Inggris, di Prancis, dan beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika. Memang penularannya sangat cepat. Dan kemudian mereka yang sudah vaksinasi seperti di Inggris juga sakit dan kemudian bisa dirawat di rumah sakit. Yang membedakan dengan Delta itu adalah okupansi di ICU-nya. Tapi kalau untuk peningkatan bor tetap saja. Makanya Jakarta sekarang ini sudah meningkat bor rumah sakitnya. Tapi tidak seperti Delta di mana ICU yang dicari orang pada saat waktu itu sakit. Kalau kita lihat di bulan 7. Serangan ke rumah sakit itu mencari oksigen, mencari ICU luar biasa. Tapi kalau Omikron yang kita lihat bahwa lebih banyak mereka karena demam, karena sakit tenggorokan, batuk, dan juga ada memang gangguan pernapasan, tapi saturasinya tidak seberat Delta. Tapi walaupun demikian, karena virus ini terus bermutasi, kita belum tahu karakteristik klinisnya bisa saja berubah. Jadi kalau kita lihat gambaran virus di Wuhan kemudian muncul di Indonesia waktu tahun 2021 itu juga berbeda. Jadi artinya apapun virusnya, apapun variannya, kewaspadaan itu tetap tinggi. Kendati pun kita sudah vaksinasi 2 kali dan bahkan sudah booster, kewaspadaan harus tinggi. Oleh karena itu memang kuncinya adalah protokol kesehatan. Jadi 3M ini yang harus dilaksanakan. Dan kemudian kontak tracing ini nggak boleh turun. Dan kemudian juga isolasi di daerah sektor hulu juga harus ada. Sehingga mereka yang sakit tidak semuanya harus ke rumah sakit. Rumah sakit itu hanya gejala sedang dan berat. Pak Ginting, ini kita melihat ada peningkatan kasus, lalu di saat bersamaan kita harus jujur akui makin melemahnya disiplin protokol kesehatan, Pak. Di sisi yang lain juga kita lihat di bidang pendidikan, misalnya di Jakarta, pendidikan sudah tatap muka 100%, yang susah untuk menjaga jarak. Padahal protokol kesehatan salah satunya jaga jarak.
Ini hal-hal yang kelihatannya tidak searah dengan mengantisipasi supaya tidak ada puncak Omikron. Bagaimana Pak Ginting? Ya, oleh karena itu harus benar-benar kita sampaikan ke masyarakat komunikasi risiko. Kita memang mengajak masyarakat untuk kepatuhan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi sampai dengan booster. Tapi yang harus diingat, vaksinasi dan booster itu hanya meningkatkan imunitas, bukan terhindar dari infeksi. Inggris itu sudah berkali-kali booster, tapi tetap terinfeksi. Jadi oleh karena itu memang protokol kesehatannya, dan kemudian bagi mereka yang sakit, jangan di rumah, kecuali rumahnya memadai dan orangnya masih sehat. Tapi kalau orangnya dengan komorbid dan kemudian rumah tidak memadai, ya harus diisolasi terpusat, isoter. Jadi ini yang harus diingat. Dan ini menjadi lesson learned kita. Jangan mengulangi lagi kesalahan yang terjadi di bulan 7, di mana orang isoman akhirnya terjadi transmisi keluarga. Nah sekarang kita tahu Omikron dibawa oleh PPLN. Yang tadinya 95% PPLN, sekarang sudah berubah konfigurasinya. Bahwa sebagian sudah ada transmisi lokal. Tapi belum kita nyatakan transmisi komunitas. Oleh karena itu yang lokal ini harus kita isolasi. Dan untuk isolasi ini kita harus mengajak PPKM skala mikro, artinya desa dan kelurahan harus mengaktifkan RT dan RW untuk mengawasi lalu lintas orang yang warga di sekitarnya. Kalau memang ada yang sakit, pelacakan kontak menyatakan ada yang positif dan kemudian hasil GTF-nya positif, ini harus segera diisolasi. Jangan dibiarkan berkeliaran. Aplikasi Peduli Lindungi juga harus dimanfaatkan. Ya, jadi artinya ini juga harus berguna untuk menjaga, memisahkan mana yang sehat dan yang sakit. Oke, kita harap sama-sama kita mengantisipasi jangan sampai kemudian kita tertular COVID, dan yang paling penting tadi yang dikatakan Pak Ginting ya Pak, jangan sampai kita tidak belajar dari bulan Juni Juli tahun lalu. Pak Ginting, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya Mas Kohar, apakah benar bisa yang tadi Pak Ginting sampaikan bahwa PPKM level mikro, RT, RW, kelurahan, itu benar-benar bisa kita andalkan untuk melokalisir kasus entah Omikron, entah varian yang lain? Ya, selama ini kan PPKM terbukti relatif efektif lah ya. Sampai kemudian datangnya varian Delta yang waktu itu ternyata ada kesalahpahaman tentang isolasi. Banyak orang melakukan isolasi mandiri sementara fasilitas di rumah tidak memadai untuk melakukan isolasi mandiri dan kondisinya sudah mengharuskan isolasi terpusat. Maka yang terjadi kemudian kan terjadi klaster-klaster gitu. Nah, itu yang harus dilakukan perbaikan. Tidak boleh lagi ada hal-hal seperti itu. Bahwa PPKM itu jalur komunikasinya harus betul-betul lancar. Antara level RT, kemudian RW, sampai pada tingkat pusat, itu harus jelas. Ini orang misalnya isolasi di mana. Kalaupun isolasi terpusat, di tempat apa. Nah, ini yang harus segera dijabarkan. Kenapa? Karena ketika nanti betul-betul bahwa puncak itu terjadi, meskipun kita berharap itu tidak akan terjadi, maka dibutuhkan ruang-ruang isolasi baru, ruang darurat. Nah, rumah sakit itu harus mulai membuat kombinasi berapa ruang yang disediakan supaya hal yang sama tidak terulang ketika peristiwa di bulan 7. Jadi diubah kembali ke kondisi darurat tempo hari itu ya? Ya, meskipun dengan pelan-pelan tapi tetap harus dengan bagaimana koordinasi ini dengan pemerintah. Nah, pertanyaannya itu Mas Kohar, apakah kita hanya menyiapkan hilirnya kalau kita anggap rumah sakit atau tempat isolasi itu sebagai hilir, sementara di bagian hulunya itu kita tidak melakukan perubahan. Misalnya katakanlah tadi yang saya sempat sebut Mas, pendidikan 100%. Itu kan sulit sekali untuk menjamin kemudian anak-anak ini, siswa sekolah ini benar-benar bisa disiplin memakai maskernya saja misalnya. Ini agak-agak tidak logis, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita langsung mau mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence Jacob. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi Pak Vence. Bagaimana Pak? Sudah siap menjelang Omikron memuncak atau bagaimana nih Pak Vence? Iya, automatically Bung Leo harus. Kita persiapkan diri kita. Yang jadi persoalan kan sekarang adalah COVID-19 saja belum selesai, belum tahu kapan dia akan berakhir. Nah sekarang kita diperhadapkan lagi dengan Omikron. Tetapi yang jadi masalah, saya kasihan. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin. Lembaga-lembaga informasi seperti Metro TV setiap hari menayangkan tentang bagaimana kita mencegah COVID dan Omikron ini. Tapi yang jadi persoalan, masyarakat ini yang kalau bahasa Manado Bung Leo, kalau bahasa Bung Leo, saya tidak tahu kalau Jakarta bahasanya apa. Orang Manado ini kelihatan itu pandang enteng kata orang. Yang pandang enteng begini, mereka cuek karena begini, saya melihat bukan saja pasca, tetapi baru mau memasuki Natal dan Tahun Baru. Itu rata-rata sudah tidak lagi menggunakan masker. Kerumunan terjadi di mana-mana, apalagi di pusat-pusat perbelanjaan. Nah ini kan yang jadi masalah, ini pemahaman masyarakat tentang bagaimana dia menjaga dirinya, itu dia yang mereka abai sendiri. Padahal kan kita coba disuruh pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu yang paling penting, tetapi itu diabaikan semua. Jadi mau tak mau kalau saya ditanya Bung Leo, apakah kita sudah siap menghadapi puncaknya Omikron? Ya memang harus siap. Saya sekarang mungkin bahwa masyarakat yang belum lagi melakukan vaksin harus divaksin. Ya, tetapi yang jadi persoalannya itu datang kembali lagi kepada kita masyarakat Bung Leo. Karena pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dan infrastrukturnya, tinggal kembali masyarakatnya ya. Bagaimana mereka terjemahkan? Ya itu saja barangkali Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Vence ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Abdul Kohar ya. Ini silakan Pak John. Yang kita takuti sekarang dibahas pas hari ini oleh media Indonesia ya. Jadi begini, betul, saya setuju sekali kata Bang Kohar tadi. Ini sains ya. Bisa diprediksi puncaknya, betul kan? Februari dengan Maret itu. Terbukti kemarin dah jatuh korban 2 orang ya, transmisi lokal dengan yang kunjungan dari luar negeri, pulang dari luar negeri. Dia ada penyakit komorbid. Jadi apapun ceritanya, sekarang kita betul harus siap ya menghadapi. Saya sangat setuju dengan pendapat pertama tadi. Tergantung ke masyarakat. Ya, saya banyak tengok kalau kami di Kepri itu ada masih banyak tuh, jangan sampai kendor ya, jangan sampai kendor. Artinya jangan sampai kendor itu ya protokol kesehatan, masker Alhamdulillah kami di Kepri masih percaya betul mungkin karena kami bertetangga dengan Singapura, Malaysia kan, karena Omikron kan dari sana kan. Jadi alhamdulillah di Kepri, begitu juga Polri, TNI, Wali Kota Batam itu betul konsen. Jadi mudah-mudahan ini semua masyarakat Indonesia betul-betul mulailah kita tidak bisa main-main dengan ini. Tidak main-main. Kita takut betul nih. Kita terjadi lagi yang kayak bulan Juni-Juli kemarin itu. Itu yang kita takutkan. Mudah-mudahan itu tidak lah ya. Bang Leo, Bang Suar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak John di Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu. Memang kita
sedang menghadapi dilema ini. Di antara mulai beraktivitas normal dan waspada terhadap lonjakan COVID-19 ini. Bahkan ada yang mengerikan lagi menamakannya tsunami, paling tidak gelombang pasang katanya. Nah, tentunya jadi tidak ada pilihan lain. Kita semua, setiap individu bersama-sama untuk menghadapi ini. Yang pertama tadi dikatakan prokes jalankan terus dengan ketat. Memang ada yang bandel, yang kata Pak Vence tadi anggap enteng, ya. Ada di Cirebon juga, tapi kebanyakan itu prokes sudah jadi kebiasaan hidup sehari-hari. Alhamdulillah. Nah, sekarang mesti ditambahi juga dengan mengurangi mobilitas. Nah, setuju untuk pekerja, ya bekerja dari rumah sedapat mungkin. Dia sendiri harus memikirkan bagaimana caranya untuk belajar tatap muka ataupun online. Itu juga orang tua dan murid sendiri harus juga berpikir. Nah, untuk kegiatan yang sudah diatur oleh pemerintah, misalnya umroh, adanya ajang internasional itu untuk masuk ke Indonesia, itu semoga pemerintah bisa mengantisipasinya dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk individu keluar negeri, larang saja. Ya. Nah, kemudian mesti disiapkan itu isolasi di pemerintah daerah dan vaksin merata harus disegerakan, yang booster harus segera dilaksanakan, dan dalam hal ini pemerintah daerah kota dan kabupaten Cirebon bagus sekali penanganannya, Bung Leo. Nah, khusus untuk vaksin ini, kenapa kita tidak segera kembangkan vaksin mandiri dan obat-obat anti COVID dalam negeri? Sedang ini dikembangkan, sesuatu Bu. yang sesuatu yang bagus bagi kita, bahkan mungkin nanti bisa membantu dunia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Di belakang Bu Indra ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Kohar. Pagi, Pak Sukiwi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda singkat padat saja. Begini, kita semua ya mau tidak mau memang harus bersiaplah untuk menghadapi semua ini. Dan kita juga sudah berpengalaman di bulan Juni. Apakah Omikron ini akan sedahsyat seperti Delta hari itu, kita juga belum tahu. Hanya himbauan saya sampai hari ini, karena seminggu lagi kita akan menyambut perayaan Imlek. Jadi sampai saat ini belum ada kita dengar himbauan-himbauan dari Menteri Agama maupun dari pemerintah. Ya, ini sekarang kita lihat mal-mal udah mulai ramai. Kenapa? Menjelang Imlek orang mau beli baju baru, ataupun perayaan Imlek ini orang mau persiapan, banyak persiapan. Pasti itu akan jadi kerumunan dan yang lain-lainnya. Ya, kita harapkanlah ya pejabat pemerintahan, ya Pemda, Pemprov dan yang lainnya, ya mulai dari sekarang itu sudah harus ada himbauan. Kalau enggak, ini akan terjadi lagi kerumunan yang lebih dahsyat lagi. Dan Pak Sukiwi, ini ada yang mengatakan Pak, kalau kemudian tidak diketatkan lagi dengan keketatan yang seperti tahun lalu, itu mungkin karena semua orang, bukan hanya pemerintah tentunya, rakyat juga, itu tidak ingin ekonominya tertekan lagi Pak. Kalau ada yang mengatakan begitu, bagaimana Pak Sukiwi? Iya, kalau ekonominya tidak tertekan, tapi manusianya sakit untuk apa? Ya, dia ada uang tapi nggak sehat, masuk rumah sakit. Ada yang korban meninggal. Ya, kita kan harus jaga badan sehat, uang ada, nah itu baru berarti. Ini uang ada, tapi orang sakit, nggak ada artinya. Ya. Jadi yang bahayanya sekarang di masyarakat ini masih banyak ada orang yang pikir virus ini masih rekayasa, masih ada orang yang belum percaya, masih ada orang yang belum mau vaksin. Nah, ini yang perlu kita himbau terus, sosialisasi terus supaya masyarakat ini sadar
bahwa virus ini ada. Virus ini bukan main-main, sudah banyak yang korban. Nah, ini saran dari saya, mari kita siap-siap, jaga diri kita masing-masing. Jaga diri kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Jaga diri masing-masing itu Mas Kohar. Cuma masalahnya kan begini, kalau jaga diri masing-masing bisa kita lakukan, tapi kalau kondisi masyarakat di luar, sistem itu perbelanjaan tetap buka seperti biasa, tidak ada pengetatan PPKM, belajar di Jakarta dan sekitarnya 100% tidak ada jaga jarak. Ya kan akhirnya jadi susah juga menjaga diri masing-masing kalau diri yang lain tidak menjaga. Bagaimana Mas? Jadi harus ada evaluasi. Misalnya pembelajaran tatap muka 100% di DKI Jakarta. Betul bahwa ada mekanisme rem. Jadi ketika ada satu siswa atau satu guru atau satuan pendidikan yang terkena COVID, kemudian ya dalam kurun waktu 1 minggu, 3 sampai 1 minggu, kembali kepada pembelajaran jarak jauh. Direm dulu yang tatap mukanya ini. Tapi kemudian minggu depannya masuk lagi. Nah, barangkali daripada seperti itu, kita ikuti saja beberapa saran dari beberapa LSM atau epidemiolog yang menyarankan sebaiknya kita kembali kepada model hybrid saja. Pendidikan nih maksudnya ya? Pendidikan ini terbatas, tidak 100% sampai bulan Maret setidaknya. Untuk menunggu? Untuk melihat perkembangan Omikron ini. Omikron dan juga varian yang lain yang barangkali ada. Nah, dengan cara menahan sampai bulan Maret, pada titik itu kan sudah mulai ada yang booster, vaksin dosis lengkap juga sudah mulai banyak. Anak-anak juga sudah dosis tuh ya? 2 dosis sudah yang mulai. Umur 6 sampai 11. Betul, mulai dosis kedua juga sudah dilakukan. Maka ada persiapan yang lebih matang. Nah sekarang kan angka vaksinasi kita, betul bahwa yang vaksinasi dosis 1 sudah 66% dari populasi. Tapi yang dosis lengkap, vaksinasi kedua, itu kan baru 46%. 46%. Per kemarin baru 46% dari seluruh populasi di Republik ini. Artinya kan masih jauh dari syarat untuk mencapai kekebalan kelompok yang 70% vaksin lengkap. Ini sudah beberapa booster lagi kan. Karena meningkatnya varian, cepatnya mutasi. Nah, maka membutuhkan juga kecepatan dalam tindakan. Harus ada evaluasi. Harus betul-betul dilihat secara seksama kapan saatnya ini harus direm. Gitu. Terkait dengan pepatah atau aturan yang kemarin dipakai itu Mas Kohar, katanya kan ada salus populi prima lex esto, keselamatan masyarakat orang adalah hukum tertinggi terutama. Tapi ada yang mengatakan sekarang kelihatannya ekonomi populi, katanya. Ekonominya masyarakat yang menjadi panglima tertinggi. Tapi kita harus jeda dahulu Mas Kohar, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau yang ada banyak orang mengatakan sekarang akhirnya kelihatannya semua, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga lebih memilih memprioritaskan kondisi ekonomi keuangannya ketimbang keselamatan atau kesehatannya. Karena kalau kemudian kita tingkatkan lagi level PPKM, katakan begitu, kemudian pembelajaran tatap muka dikurangi lagi, dan yang lain diketatkan, ekonomi kita akan tertekan. Bagaimana Mas Kohar? Mekanisme gas dan rem itu, kombinasi antara gas dan rem itu harus betul-betul pas. Supaya pas, itu antar stakeholder itu harus betul-betul nyambung. Tidak boleh ada yang satu itu terlalu ngegas, kemudian yang satunya terlalu ngerem. Jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri. Jadi yang disebut kita waspada tapi tidak panik, itu ya kombinasi antara rem dan gas. Kita ini waspada bahwa ternyata virus COVID ini masih berbahaya, masih ada. Faktanya trennya meningkat. Meskipun mungkin tren kematiannya tidak se-eksplosif ketika varian Delta. Tetapi tetap harus waspada. Maka kalaupun orang harus beraktivitas, betul-betul disiplinlah menggunakan protokol kesehatan. Kalau ada satu kena, disiplinlah dalam melakukan tracing. Nah, persoalan di kita ini kan ada kadang-kadang longgar, kadang-kadang merasa bahwa COVID sudah selesai, lalu kemudian beraktivitas dengan tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tiap detik dibuka terus, lalu kemudian seenaknya berinteraksi seperti kayak kehidupan sebelum ada COVID. Ya seperti itu, otomatis kita ketika
ada serangan baru dari COVID-19, ya kelabakan kita. Kenapa? Karena pangkalnya kita tidak disiplin. Nah, itu yang harus ditegaskan betul bahwa mekanisme antara menginjak gas dan menarik rem darurat itu harus pas. Jadi supaya ketika nanti masyarakat juga tidak kemudian semakin terpukul oleh kondisi ekonomi, tetapi di sisi lain mereka tetap aman dalam beraktivitas, dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang memang mau tidak mau harus relatif terbatas, agak berbeda daripada yang sudah-sudah. Pertanyaannya Mas Kohar soal disiplin, tadi Mas Kohar berkali-kali mengatakan kata disiplin, dan itu kan sering disebut adalah masalah terbesar bangsa kita. Contoh misalnya aplikasi Peduli Lindungi, Mas Kohar. Di Jakarta, saya belum lama masuk ke beberapa, ada 1 atau 2 pusat perbelanjaan, itu tidak ada lagi yang mengawasi untuk saya men-scan aplikasi itu untuk check-in dan kemudian check-out. Di Jakarta, Mas. Ibu saya kota. Mengalami hal yang sama. Nah itu dia, ibu kota negara yang masih sekarang ini kan. Bagaimana di daerah? Disiplin itu bagaimana? Nah, ya itu yang harus kita serukan kepada semua pihak. Bahwa kemarin itu kenapa orang menjadi longgar, orang kemudian tidak lagi taat azas untuk memeriksa suhu, untuk melihat Peduli Lindungi, kan karena kasus sudah 120-an. Kondisi sudah aman. Kondisi sudah aman, yang meninggal rata-rata ya paling 1, 2. Jadi kita sudah boleh beraktivitas seperti normal lagi, apalagi misalnya melihat di luar negeri, misalnya di Liga Inggris penonton sudah full dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi kemudian ya kita longgar, betul-betul longgar. Nah pada saat longgar itu kemudian kan ada yang mengingatkan bahwa hati-hati ada yang namanya varian Omikron. Meskipun disebut-sebut belum seberbahaya varian Delta, tetap saja dia cepat sekali penularannya. Satu, penularan cepat. Kedua, dia tidak bisa menggaransi orang yang punya komorbid. Nah, orang yang punya komorbid, penyakit penyerta, tetap dia rentan. Kelompok rentan, kelompok orang tua, anak-anak kan kelompok rentan. Karena faktanya Omikron ini kan bisa menyerang mereka yang sudah vaksin dosis lengkap. Yang kita saksikan korban meninggal, salah satunya sudah divaksin dosis lengkap loh. Mereka sudah divaksin dosis lengkap. Tapi ada komorbid. Nah, ada obesitas, kemudian ginjal, kemudian juga hipertensi. Jadi bagi kelompok rentan, apapun variannya disebut, misalnya katakanlah tidak seberbahaya varian Delta, tetap saja bagi kelompok rentan dia tetap berbahaya. Dan itulah yang disebut ya harus waspada. Soal bergerak seiring tadi itu Mas Kohar, atau bergerak harmonis, kalau saya ibaratkan sekian kementerian, sekian stakeholders ini adalah pemain-pemain di orkestra, itu kan harus bergerak seiring. Tapi tadi Pak Sukiwi juga mengatakan seperti misalnya tidak lama lagi kita akan menghadapi tahun baru Imlek, belum ada seruan dari siapapun untuk batasi kegiatan atau tidak usah pulang dulu misalnya begitu. Ini kan bisa jadi diartikan oh berarti memang situasi aman kok, tidak ada peningkatan bahaya ini. Ini bagaimana Mas? Faktanya memang kita melihat bahwa peningkatan trennya ini sudah 15 kali lipat. Meskipun korban juga meningkat, tidak seeksplosif. Korban meninggal ya? Korban meninggal, tidak seeksplosif yang seperti varian Delta. Tetapi paling tidak seruan-seruan itu tidak boleh lelah untuk disampaikan. Yang namanya menjaga jarak itu masih tetap berlaku. Karena apa? Varian apapun, mutasi seperti apapun, kuncinya itu adalah pada protokol kesehatan. Selama kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, termasuk diantaranya menjaga jarak, maka selama itu pula kita relatif bisa terhindar. Relatif loh ya, artinya tidak mutlak. Bisa jadi kita terhindar, tetapi paling tidak itu bisa menjaga, mengurangi risiko untuk terkena, memaksimalkan pencegahan lah ya. Nah, karena itu tidak ada tawar-menawar sebetulnya ini disiplin ini. Jadi tidak boleh misalnya tempat pariwisata dibuka 100%. Nah, PTM 100% yang kita saksikan di Jakarta misalnya, ada sebuah SMP dengan 800 lebih murid masuk secara bersamaan di jam yang bersamaan mulai pukul 6.30 pagi sampai jam 12 siang. Tidak dibagi shift?
aduh susah sekali. Dan mereka pasti akan kelelahan menggunakan masker terus-menerus. Betul. Pasti akan ada fase di mana buka masker, mereka akan ketemu dan mengontrolnya bukan perkara gampang. Dan setelah mereka pulang juga kita tidak tahu apakah bisa dijemput langsung atau bagaimana. Di perjalanan pulang. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul dievaluasi waktu demi waktu dan jangan sampai lengah. Sekali lagi jangan sampai lengah. Jadi protokol kesehatan harus betul-betul tandas, tegas dijalankan, dan yang disebut dengan kenormalan baru itu, era new normal, normal baru jilid 2, itu harus betul-betul dijalankan. Waktu itu kan normal baru jilid 1. Nah sekarang normal baru jilid 2 yang aktivitasnya agak lebih longgar. Itu kan normal baru jilid 2. Nah itu harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai ada yang katakanlah di luaran sana, di media sosial kan ada yang mulai mengedarkan video misalnya, jangan takut Omikron, karena Omikron itu justru katanya bisa meningkatkan imunitas. Nah, ini kan analisis yang bertolak belakang dengan sains, dengan yang sudah disampaikan oleh para ahli. Dan faktanya tidak seperti itu kan, faktanya tidak seperti itu. Jadi sinkronisasi aturan yang jelas, kemudian komunikasi yang mulus, dan sekali lagi disiplin yang tidak kenal pantang menyerah, itu akan selalu mengurangi risiko-risiko terpapar COVID-19. Baik, kita memang percaya bahwa Tuhan melindungi, tapi kita juga harus melakukan usaha kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita ya. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, masyarakat juga saya, Anda hendaknya bijak untuk bersikap dengan mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu. Pada saat bersamaan pemerintah harus meningkatkan upaya 3T atau tindakan melakukan testing, tracing, dan tindak lanjut atau treatment atau perawatan bagi pasien COVID-19. Tidak kalah penting adalah terus meningkatkan vaksinasi dan booster, apalagi kalau di daerah yang tinggi penularan varian Omikron. Segala upaya harus dipersiapkan dilakukan menghadapi puncak gelombang kenaikan kasus Omikron pada Februari hingga Maret. Tetap pakai masker Anda karena Omikron ini tidak mengenal lelah. Cuci tangan Anda dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV